Oke kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi cerita singkat tentang tim yang berada di Liga Jerman, yaitu RB Leipzig. Seperti yang kita ketahui, RB Leipzig adalah tim pendatang baru sekaligus penantang baru di kasta tertinggi Bundesliga. Tim ini promosi ke Bundesliga pada musim 2016-2017. Tentu tidak banyak yang tahu bahwa 10 tahun yang lalu RB Leipzig adalah tim yang berada di kasta kelima dan termasuk liga amatir. Dan pada waktu itu tim ini bernama SSV Kronstadt. RB adalah singkatan dari Red Bull, perusahaan asal Austria yang memproduksi minuman berenergi. Memulai di negaranya sendiri di Austria dengan mengakuisisi Salzburg pada tahun 2005 dan ingin melebarkan sayapnya di Jerman. Dan di Jerman sendiri hanya sedikit orang yang terbuka dengan ide untuk mendanai sebuah klub di Jerman. Setelah mengakuisisi RB Salzburg pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2006, klub di Jerman yang bernama FC Sachsen menjadi rencana awal untuk melebarkan sayap perusahaan minuman itu. Tapi rencananya ditolak oleh DFB, Asosiasi Sepak Bola Jerman. Tidak sampai di situ, protes keras mulai mengudara saat Red Bull berniat ingin mengambil alih ST Pauli atau yang kini disebut Fortuna Düsseldorf. Begitu rumitnya langkah RB membangun klub sepak bola di Jerman, akhirnya mereka kembali ke rencana awal untuk mengakuisisi FC Sachsen yang berbasis di kota Leipzig. Pada tahun 1987, tim yang paling familiar dan menikmati kesuksesan adalah Lokomotif Leipzig sebelum adanya reunifikasi dan pemerintahan komunis Nazi pada tahun 1900 yang menyebabkan format liga yang berbeda-beda. Kemudian Lokomotif Leipzig berganti nama menjadi VfB Leipzig dan kemudian terdegradasi dari kasta tertinggi Bundesliga pada tahun 1994. Dan pada waktu itu, stadion yang bernama Zentrum Stadium adalah milik dari markas VfB Leipzig dan sekaligus menjadi venue pada Piala Dunia 2006 yang dijuarai oleh Italia. Padahal sebagai tim yang stadionnya terpilih di ajang akbar itu harus ada klub hebat ataupun ternama. Sampai pada waktunya akhirnya Red Bull membeli lisensi untuk bermain di SSP Kronstadt yang berada di level atau kasta kelima Liga Jerman yang lokasinya di luar kota Leipzig dan termasuk kategori klub amatir. Pada musim 2009-2010 mereka mulai mengawali kompetisi. Meskipun telah membangun tim di Jerman dan bermodalkan pengalaman sewaktu membangun RB Salzburg di Austria yang mendapatkan protes keras dari berbagai kalangan, lantas tidak membuat kendur semangat dan protes pun masih berlanjut di Jerman. Di Austria pun tim yang dibangunnya RB Salzburg awalnya bernama Austria Salzburg dan membuat semua pendukungnya merasa aneh. Wajar saja, bukan cuma nama saja yang berubah, logo, Farstaff dan warna kostum pun ikut berubah. Dan sampai sekarang RB adalah klub paling dibenci di Jerman. Mereka terus-menerus diterpa protes dari fans lawan. Kebencian banyak orang ataupun kalangan didasari karena RB dicap sebagai tim yang sering melakukan akal-akalan ataupun rekayasa. Rekayasa sebetulnya tidak hanya datang di RB saja. Sebelumnya ada perusahaan software yang bernama SAP yang pertama kali membuat rekayasa dengan membeli 96% saham Hoffenheim, dan barulah RB menguasai 100% saham milik Leipzig. Tidak hanya membeli seluruh sahamnya, RB juga mengubah nama tim yang bermula SSP Kronstadt menjadi RB Leipzig. Kata RB pun kini bukan Red Bull, melainkan Rosenball Sport demi mengakali regulasi sponsor Bundesliga. Tapi tetap saja bagi para pembenci dan tahu tentang sejarah RB tetap Red Bull dan bukan Rosenball Sport.
Setelah Red Bull membeli saham dan merubah nama RB Salzburg di Austria dan RB Leipzig di Jerman, ketidaksukaannya makin mencuat ketika CEO Dortmund Hans-Joachim Watzke menyebut kepada BBC World Service bahwa RB adalah klub yang dibangun untuk menambah pendapatan Red Bull dan bersamaan dengan dipromosikannya RB Leipzig untuk pertama kali. 4 promosi telah dilalui, barulah pada musim 2016-2017 mereka ada di kasta tertinggi Bundesliga dan langsung menempati posisi kedua klasemen akhir Bundesliga di bawah Bayern Munchen yang keluar sebagai juara. Sungguh prestasi yang sangat luar biasa tentunya. Inilah awal proyek Red Bull yang mengguncang tradisi sepak bola di Jerman. Terlepas dari kontroversi tim dan banyaknya yang membenci, kita patut mengapresiasi prestasinya. Bayangkan saja, tim yang baru promosi langsung berada di urutan kedua klasemen akhir Bundesliga musim 2016-2017. Sukses mereka tidak lepas dari adanya Ralf Rangnick yang dibawa oleh Gerhard Hoyler yang mantan pelatih Liverpool. Ralf Rangnick adalah mantan bos dari klub Schalke dan Hoffenheim yang kini menjabat sebagai direktur olahraga RB Leipzig sekaligus RB Salzburg. Target Rangnick adalah mencari dan merekrut pemain yang memenuhi syarat, di antaranya usia pemain adalah 23 tahun dan punya keinginan untuk berkembang. Rangnick tidak ingin mencari pemain dengan status bintang ataupun dengan harga yang mahal. Justru dia ingin menjadikan anak asuhannya menjadi bintang dan menjualnya dengan harga mahal. Terbukti dengan salah satunya adalah Naby Keita. Dia didatangkan dari Salzburg dengan harga 21 juta pound dan sekaligus jadi rekor pembelian termahal klub. Dan kemudian dijual ke Liverpool seharga 48 juta pounds. Kemudian juga ada penyerang asal Jerman Timo Werner yang dibeli dari Stuttgart yang kala itu terdegradasi seharga 14 juta euro dan dijual kepada Chelsea dengan harga 53 juta euro. Terlepas dari banyaknya pemain bintang yang dijual, tim ini masih konsisten dan dibarengi target 3 besar ataupun masuk Liga Champions tiap musimnya. Kehebatan dan konsistensi tim tidak hanya di laga domestik saja. Di Liga Champions pun mereka melaju sampai ke semifinal setelah mengalahkan wakil Spanyol Atletico Madrid dengan skor 2-1. Sebelum pada akhirnya harus mengakui kehebatan PSG di semifinal dengan skor telak 0-3 dan kala itu masih diperkuat oleh Timo Werner. Dan di musim ini pun 2020-2021 RB Leipzig ada di urutan ketiga klasemen sementara Bundesliga dengan 8 kali menang, 4 kali imbang dan 1 kali kalah dari 13 pertandingan yang dimainkan. Kini RB Leipzig bertempur pada Yussuf Poulsen, pemain asal Denmark. Ini telah mencetak 4 gol dalam 11 pertandingan di liga domestik dan didampingi oleh Emil Forsberg. Bisakah tim asuhan yang kini dilatih Julian Nagelsmann ini terus bisa menjaga performa dan konsistensi tim? Kita lihat saja nanti. Oke teman-teman, sekian dulu dari Kopi Hitam. Jika kalian punya versi lain dari sejarah klub ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.